95,9 LPPL Radio Mahardika FM. Fresh, dinamis, up to date. Hari ini adalah hari baru. Ayo berkarya tanpa ragu. Ini semangatku, mana semangatmu? Ayo bangun kota Blitar yang lebih maju. Pajamat rapi pakai kemeja, dari alun-alun mau ke Pakunden. Yuk semangat kerja bersama, wujudkan kota Blitar keren. Selamat pagi Sobat Mahardika dimanapun berada. Pagi hari ini bahagia sekali rasanya saya Ica Puspita bisa kembali menyapa di 95,9 LPPL Radio Mahardika FM untuk pendengar yang ada di Radio Mahardika FM dan juga pemirsa yang ada di live YouTube Radio Mahardika FM di pagi hari ini. Sesuai dengan yang tadi di jam 6 saya sudah sounding dikit-dikit begitu ya Sobat Mahardika, bahwa pagi hari ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan ID Kota Blitar dan juga bersama dengan Bapak Sekda Kota Blitar, di mana di pagi hari ini kita akan bahas ya untuk terkait dengan ulang tahun ID yang juga akan dilaksanakan begitu ya dalam beberapa waktu ke depan. Dan Sobat Mahardika, di sini saya juga sudah kedatangan beliau-beliau yang sangat luar biasa pagi hari ini. Ada Bapak Sekda tercinta ya, Bapak pria yang sudah hadir pagi-pagi di sini dengan sangat ceria dan juga sehat, alhamdulillah. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat selalu. Amin. Ini Bapak tadi malam habis landing, pagi ini langsung menyapa Sobat Mahardika ini Pak. Ya, tadi malam habis dari Batu mensupport teman-teman dari P2PM, dari jajaran kesehatan baik dari rumah sakit, puskesmas, negeri swasta dan juga dari lembaga kesehatan tentang pentingnya pencegahan penyakit dan penyakit menular itu, bagaimana kita sinergi untuk Kota Blitar agar terbebas dari penyakit-penyakit menular itu. Ya. Iya, tapi alhamdulillah hari ini sudah bisa. Jam 12 baru datang, alhamdulillah pagi ini sudah siap. On time juga ya Pak ya, langsung bisa menyapa. Dan selanjutnya Sobat Mahardika, saya akan menyapa juga ini salah satu dokter yang sangat luar biasa, Dokter Cinta ini dari ID Kota Blitar, di mana hari ini kita akan bersama-sama begitu ya untuk di dalam satu program yang sangat luar biasa, yaitu namanya Pedas Sobat Mahardika. Ini kenapa kok pedas ya? Pedas ini adalah podcast edukasi ID Kota Blitar untuk masyarakat cerdas. Nah, seperti apa sih sebenarnya podcast edukasi ID Kota Blitar ini? Sebelumnya Sobat Mahardika, tentunya saya ingin menyapa ke Dokter Cinta dari ID Kota Blitar. Selamat pagi dokter, apa kabarnya? Pagi Mbak. Aduh, lembut sekali ya, beda suaranya ya. Sini sama sana, kalau sana Dokter Cinta, di sini saya dokternya ada bagian hati dan jiwa gitu kira-kira. Ya, Dokter Cinta mungkin bisa diinformasikan begitu ya kepada Sobat Mahardika semuanya. Ini mungkin banyak yang belum tahu dengan program Pedas ini atau mungkin podcast edukasi di Kota Blitar. Bisa dijelaskan sedikit Pedas ini sebenarnya apa sih dokter? Ya, jadi Pedas ini kan baru pertama ya, ini soft launching. Iya, ini adalah episode perdana bersama dengan Bapak Sekda Kota Blitar ya. Istimewa sekali langsung dihadiri Pak Sekda. Keren ya. Terima kasih loh ya Pak ya. Ya, sama-sama. Jadi Pedas ini seperti judulnya ya Mbak, podcast edukasi ID Kota Blitar untuk masyarakat cerdas. Jadi harapannya nanti masyarakat ini bisa lebih tahu lah, lebih gaul ya kalau kita bilang, lebih gaul dan lebih up to date dengan berita-berita ataupun isu-isu yang viral yang biasanya ada di masyarakat, terutama tentang kesehatan. Jadi diharapkan nanti kedepannya kita bisa konsisten untuk Pedas ini berjalan. Jadi ini berawal dari para dokter-dokter. Ini kan resah ya, kok masyarakat nih kayaknya kurang gimana gitu, kurang tertarik, atau kalau berobat tuh kayak kurang gitu loh Mbak. Jadi kita tuh pengennya mereka supaya lebih semangat, lebih tahu, oh saya ini sakit ini loh, saya ini harus gini gitu. Makanya kita lahirlah Pedas ini. Lebih tahu informasi tentang kesehatan begitu ya, terkait dengan kesehatan. Kalau gitu langsung saja kita akan mulai begitu ya terkait dengan podcast edukasi ID Kota Blitar di pagi hari ini, tentunya bersama dengan Bapak Sekda Kota Blitar.
Ya. Dokter Cinta ini mungkin mau ngobrol-ngobrol langsung sama Pak Sekda, silahkan langsung saja Dokter Cinta. Ya, Ya. terima kasih ya Mbak atas kesempatannya. Terima kasih juga Bapak Siap. Priyo Suhartono. Nah Pak, ini nanti kita membahasnya yang simpel-simpel aja ya Pak. Kan ini Iya, baru yang pertama. mudah diterima masyarakat dan bisa diimplementasikan, itu yang penting. Ya, Iya. Bapak ini kan berhubung di tanggal 22 ini nanti akan ada HUT ID. HUT ID ini kan nanti yang ke-73. Ya. Jadi kalau manusia ini udah kakek-kakek Iya. ya Mbak ya. 73 ini sudah amat sangat dewasa Bapak. Iya, udah Ya. punya cucu Mbak. Ya, Bapak, menurut Bapak ini bagaimana peran ID selama ini bagi pemerintah maupun bagi masyarakat Kota Blitar mungkin? Ya, jadi memang kesehatan itu tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah, juga masyarakat sendiri, dan juga lembaga kesehatan, dan yang utama juga para dokter ini. Karena garda intelektual dan garda yang valid dari bidang kesehatan hanyalah dokter. Di semua spesialis dan sebagai dokter umum dan dokter yang lain, ini garda yang tertinggi adalah beliau-beliau ini. Maka peran ID sangat mengambil peran yang vital, penting dalam membawa masyarakat ini lebih sehat, ya, dan ini visi Indonesia adalah Indonesia yang sehat. Makanya di setiap kabupaten kota itu diadakan penilaian kota sehat, tentunya dengan berbagai indikator. Makanya peran ID ini, Ikatan Dokter Indonesia, dalam membawa para dokter yang wadah dokternya ada ID ini, karena dokter lebih eksis lagi, lebih berperan secara optimal dari yang sebelumnya. Memang sudah optimal, kita optimalkan lagi dengan perkembangan masa kini. Makanya saya menyambut baik adanya podcast edukasi ID Kota Blitar menuju masyarakat yang cerdas ini, karena kita sudah tidak bisa mempraktekkan konsultasi secara direct saja, tapi juga penting melalui media seperti ini dan juga media sosial. Jadi saya berkali-kali meminta kepada Bapak Direktur Rumah Sakit dan juga Kadinkes untuk membawa bersama ID ini bagaimana mengedukasi masyarakat, karena peran promotif dan juga pencegahan itu sangat penting daripada kuratif atau mungkin rehabilitasinya. Tapi ini yang terus kami minta, karena jangankan masyarakat, kami dan teman-teman kami di jajaran para ASN di Pemkot ini masih minim tentang kesehatan. Apa itu sakit gula, apa itu dengan ukuran ginjal yang sehat, ukurannya banyak, kreatinnya, SGT, SGO itu untuk ukuran hati, dan juga ukuran tensi dan sebagainya, apa yang tensi. Ini yang sangat penting. Jadi saya mensupport dengan peran ID ini yang milenial, dengan menyesuaikan era sekarang dengan adakan podcast dan juga peran-peran aktif yang kami tahu di bawah pimpinan Dr. Herlin dan juga ID Kabupaten Kota ini kompak untuk mengadakan kegiatan kepada masyarakat. Terima kasih ya, kayak gitu. Ya, itu karena kalau bisa dibilang sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Bapak Sekda, banyak masyarakat yang masih belum aware gitu dengan kesehatannya, masih mungkin bingung, ini bahkan tidak peduli ya Pak ya dengan seperti yang disampaikan tadi, SGOT itu apa, itu gliserin itu apa, tapi tahu-tahu ternyata mohon maaf nanti jatuhnya udah kena kronis diabetes. Jadi tentunya kayak seperti yang disampaikan Pak Sekda, bahwa Pak Sekda sendiri sangat mendukung untuk program ID sendiri untuk bisa menyebarkan ya informasi kepada masyarakat melalui salah satunya adalah podcast, karena memang yang sekarang yang lagi ini adalah seperti ini ya Pak, melalui media sosial ya. Oke, Dokter Cinta, di kesempatan kali ini untuk temanya, untuk tema ulang tahun ID itu adalah ID bersama masyarakat wujudkan generasi emas bebas stunting sejak dini gitu ya. Mungkin nanti bisa langsung saja disampaikan. Ini dipertanyakan begitu kepada Bapak Sekda Kota Blitar. Sebenarnya ini sejauh mana untuk program-program yang ada di pemerintah Kota Blitar begitu. Silahkan.
Ya, Bapak, ini kan berhubung IDI ini kan ulang tahun dan kita juga ikut mendukung program dari pemerintah stunting ini ya Pak ya. Mungkin bisa di-spill atau dibocorkan sedikit dari pemerintah ini program yang akan berjalan maupun yang sudah berjalan di Kota Blitar ini seperti apa mungkin Pak? Ya, jadi stunting bukan atensi nasional untuk kita tangani bersama. Jadi mulai pemerintah pusat, provinsi, juga kabupaten kota dengan sinergi dengan semua jajaran terkait, khususnya di lembaga kesehatan dan tentunya garda intelektualnya adalah dokter. Kita sudah banyak melakukan program-program kebijakan kegiatan kaitan dengan pencegahan, juga penanganan sampai dengan rehabilitasi terhadap stunting. Angka stunting di Kota Blitar memang di bawah angka persentase nasional. Tapi menurut saya Kota Blitar harus ditekan lagi, syukur bisa mendekati zero stunting. Kita masih banyak meskipun kita di bawah angka provinsi dan nasional, tapi untuk ukuran Kota Blitar ada sekitar 400-an, ini cukup besar sehingga kita harus cegah bersama. Ini di sinergi antara Dinas DP3A P2KB yang dulu Pak Pemas itu dengan Dinas Kesehatan, dengan kader Posyandu dan juga elemen masyarakat dan juga jajaran kewilayah Pak Camat, Pak Lurah bersama Pak RT RW. Kita juga sinergi dengan Kementerian Agama. Bagaimana karena faktor pencegahan yang utama, bagaimana menurut para dokter juga itu stunting itu potensi besar adalah pada saat ibu atau calon ibu ini yang akan hamil atau melahirkan anak ini harus betul-betul sesuai standar yang ditentukan. Ya. Ini kalau usia, juga gizi, juga lingkar lengan atas, juga lingkar pinggang dan sebagainya itu harus memenuhi syarat. Dan makanya yang pendataan awal orang yang mau nikah itu pasti melalui petugas pencatat nikah P2N yang ada di kelurahan. Begitu saya minta dibantu Pak Lurah, petugas posyandu atau kesehatan di Puskesmas itu satu grup dengan P2N, petugas pencatat nikah yang dari kelurahan. Begitu ada informasi terhadap anak yang mau nikah itu harus diedukasi bahwa penting pencegahan stunting, termasuk juga promosi di sekolah-sekolah itu tidak harus langsung, tapi bagaimana seperti semacam ini juga membuat flyer, buat video-video pendek tentang apa sih itu stunting, bagaimana pencegahannya, gejalanya siapa. Kadang nggak tahu masyarakat itu. Stunting itu kan tumbuh kembang yang tidak normal sesuai dengan standar yang ada. Jadi akibat dari ya tadi saya sampaikan. Jadi ini pemerintah sudah lakukan langkah-langkah yang konkret sesuai kebijakan dan visi dari Bapak Wali Kota untuk masyarakat Kota Blitar yang sehat dan bebas stunting itunya. Ya, baik. Berarti kita harapkan ya Mbak ya, semoga dengan dukungan penuh dari pemerintah dan juga IDI Kota Blitar ini outputnya ke depan akan lebih baik. Ya. Betul. Syukur-syukur kalau bisa minimalis, kalau bisa. Iya, harus stunting ini harus hilang ya, Mbak. Nah, Pak Sekda, ini saya dengar-dengar juga ini IDI Kota Blitar ini kan juga ada semacam program terkait dengan daging ya yang dibagi-bagikan. Nah, ini kalau menurut Pak Sekda sendiri sebelumnya kalau untuk yang dibagi-bagikan ini ada berapa yang dibagikan sih Dok kalau boleh tahu yang diproduksi oleh IDI sendiri kemarin? Ya, ini kan daging kurban ini berasal dari dokter-dokter IDI ya. Itu ada 1.610 dan juga ada bantuan dari Lazismu sebanyak 300 buah yang nantinya ini akan diberikan pada ibu hamil yang kurang energi sampai nanti dia akan siap untuk bersalin. Jadi diharapkan energi yang kita kasih ini selama kehamilan nanti dapat menunjang pertumbuhan janin yang ada di dalam kandungan gitu. Jadi nanti akan dibantu juga oleh Dinkes dan juga Puskesmas. Nah, terkait dengan hal ini tanggapannya Pak Priyo, ini menurut Bapak ini sudah
salah satu program yang juga cukup membantu untuk stunting yang mengatasi stunting di Kota Blitar atau bagaimana ini? Ya, ternyata dokter tidak hanya baktinya terhadap stunting tidak melalui praktek pengobatan dan juga memberikan nasihat-nasihat tentang stunting, tapi juga langsung bergerak secara nyata ya, Dan? Memberikan dalam bentuk makanan atau daging yang dikemas dalam kaleng. Dulu saya dilapori kalau korban ini nanti tidak langsung dibagikan karena memang kita tahulah, karena sekarang itu banyak orang yang, saya terima kasih Bapak Ibu dokter ini ya, jadi yang tahu bahwa sekarang itu kan banyak orang yang berkorban ya, sehingga daging itu banyak yang disimpan dan juga dibagikan sudah, kalau orang masyarakat yang kurang mampu sudah dibagikan semua, dan itu kalau dia tidak punya kulkas pasti nyimpennya. Makanya dokter berinisiatif untuk menyimpan daging ini diolah menjadi daging kaleng yang bisa awet, dan ternyata dibagikan kepada ibu-ibu yang hamil sebagai bukti wujud bahwa nyata untuk memberikan gizi pada ibu-ibu yang terutama kek hamil ini supaya tidak terjadi, sehingga diberikanlah makanan yang selama ini mungkin dipandang belum ada daging yang olahan yang bisa awet itu. Betul. Karena kan daging itu kan sangat cepat busuk kalau tidak diawetkan. Sehingga saya tahu sebanyak 1.600 sekian, dan juga dari Lasismu yang juga ikut membantu bakti dokter untuk ibu hamil, dan salah satu kontribusi untuk pencegahan dan juga rehabilitasi pada ibu-ibu hamil, yang semoga ini meminimalisir terjadinya stunting di Kota Blitar. Ini terima kasih pada ID Kota Blitar yang berperan langsung, tidak hanya melalui ilmunya tapi juga mohon maaf dengan sedikit rezekinya untuk memberikan kepada ibu-ibu hamil di Kota Blitar ini. Jadi intinya itu di Kota Blitar sendiri hadir secara nyata, tidak hanya program-program yang mungkin masih akan berjalan, tapi ini sudah ada nyata untuk bisa membantu para ibu-ibu hamil yang ada di Kota Blitar, begitu ya dokter ya. Luar biasa. Silakan dokter. Bapak, ini mungkin terakhir tapi bukan terakhir ya. Apa harapan untuk IDI ke depan, Mbak? Ya, saya berharap IDI terus berperan aktif ya, jadi mulai promotif, juga kuratif, dan juga rehabilitasi, dan juga publish terhadap program-program dan isu-isu tentang kesehatan, juga tip-tip kesehatan. Makanya saya ingin ada beberapa dokter yang bisa memproduk video-video pendek, flyer tentang tip-tip kesehatan. Bagaimana sih mencegah gigi berlubang, bagaimana sih mencegah agar tidak stres, bagaimana sih mencegah agar tidak timbul penyakit gula, dan bagaimana kalau orang sudah penyakit gula itu apa yang harus dihindari. Demikian juga dengan penyakit yang lain, karena itu tidak bisa dihindarkan, ada di sekitar kita, apalagi dengan bertambahnya usia kita. Saya sendiri juga sadar akan itu, tapi dengan sering diingatkan inilah, karena semua orang itu, hampir semua orang itu sekarang pegang HP, dan informasi yang cepat itu adalah melalui handphone yang dipunyai itu. Nah, handphone itu pasti ada aplikasi medsos, mulai dari WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lain. Ya, ini sehingga dengan ini podcast ini juga nanti saya setahu udah ada IG dari kesehatan dan juga dari rumah sakit, tapi saya minta lebih aktif lagi, dan sekarang tuh video pendek dan sebagainya itu gak perlu lama-lama, cukup 30 detik maksimal 1 menit itu sudah memberikan informasi yang luar biasa. Karena yang tahu kesehatan aja, yang sudah tahu kesehatan, kalau tidak diingatkan itu lupa, ternyata makanan ini
harus hindari kalau kita sudah kena MAH atau mungkin darah tinggi, apalagi yang belum tahu. Betul. Jadi saya ini memang aparat seperti kita ini memang tanggung jawabnya besar dunia akhirat. Jadi saya berprinsip siapa yang melakukan atau siapa yang kena atau siapa yang itu bukan dari dosa bukan dari dia, tapi kita yang bisa mencegah, yang menghentikan itu sesuai dengan kewenangannya atau sesuai dengan porsinya. Betul. Itu tidak melakukan pencegahan atau menghentikan. Makanya peran dokter sangat luar biasa, sehingga saya apresiasi dan saya support lah kegiatan ini, dan ini lebih aktif lagi daripada yang dulu lebih terus ya. Dokter ini semangat untuk bakti kepada masyarakat dan juga seperti ini. Apalagi banyak dokter-dokter muda seperti Dokter Cinta pasti senang ini kalau promosi masyarakat. Iya, betul sekali. Itu. Jadi kita itu memang sekarang menyesuaikan eranya sekarang, bagaimana masyarakat itu tertarik akan kesehatan, karena penting kesehatan. Harta yang tidak ternilai adalah sehat. Sehat, Pak. Iya. Betul. Dan percuma punya apa, harta dan sebagainya kalau tidak sehat. Nggak sehat, betul sekali. Jadi penting untuk menjaga kesehatan. Tapi saya garis bawahi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Priyo atau Bapak Sekda, bahwa diharapkan nanti akan lebih aktif lagi nih Pak. Apa mungkin dari ID Kota sendiri nanti ada rencana untuk, apakah sudah ada gitu ya, untuk konsultasi gratis lewat media sosial begitu? Sudah ada atau sudah ada Instagramnya atau sudah ada media sosialnya begitu, gimana Dokter Cinta? Ya. Kalau Instagram itu sudah ada dari kami ya. Terus kalau untuk podcast ini sebelumnya kan anggota-anggota ID ini sudah dikumpulkan dan juga sudah ada pelatihan juga, Mbak. Pelatihan untuk niat banget loh ini Pak Sekda. Ini nggak lepas juga dari ketua ID kita. Yang sangat semangat ini Dokter Herlin ini. Wah, ini semuanya didorong semua ini, Mbak. Dan juga dukungan penuh dari Bapak Sekda Kota Blitar ya tentunya. Jadi ini memang sangat luar biasa. Mungkin untuk kedepannya akan ada lagi untuk seperti kayak konsultasi gratis itu, mungkin juga lewat podcast kita ini akan ada begitu, gimana Dokter? Kedepannya bisa, Mbak. Jadi nanti kita adakan podcast, nanti mungkin ada sedikit tanya jawab gitu kan. Jadi lebih supaya interaktif ya. Kita dua arah. Jadi nggak cuma satu arah dari narasumber aja. Kalau bisa diharapkan nanti masyarakat ikut berpartisipasi. Jadi ada tanya jawab gitu. Oke, dan itu yang pasti adalah gratis ya. Karena biasanya kalau kita konsultasi kan mesti bayar ya Pak Sekda ya. Tapi kalau untuk sekarang itu kan kita itu kan cuma masyarakat jarang memanfaatkan. Jadi orang sakit itu, termasuk mungkin saya ya, itu berusaha yang pertama itu nggak ke dokter dulu, terus diobati sendiri. Nah itu nggak apa-apa lah kalau ada mungkin kita nggak ada waktu ya, karena mungkin ini nggak ada waktu periksa. Tapi kan kita itu periksaan gratis semua. Di WHC kita, Universal Health Coverage kita, jadi jaminan kesehatan ada masyarakat Kota Blitar kita itu 99,89%. Jadi masyarakat sudah terjamin asuransi kesehatannya berupa gratis, tanpa ada SKTM meminta surat tidak mampu supaya gratis, tidak usah, sudah langsung ke rumah sakit sudah gratis. Tapi jarang yang menggunakan. Betul. Jadi mereka apalagi lebih dari 2 hari 3 hari. Kalau mungkin sehari sih diobati sendiri, mungkin pusing dibelikan obat di toko-toko itu. Tapi kalau sudah jarang yang menggunakan, jadi konsultasi tentunya mudah sekali langsung. Tapi kalau ada waktu ya, maka saya juga sudah berteman dengan IG dari ID Kota Blitar. Ini mungkin kita tambah konten-kontennya tentang bagaimana tip-tip kesehatan itu pelayanan. Soalnya kalau bisa juga nanti di situ tanya, orang langsung kita share jawabnya. Jadi kalau komunikasi langsung memang semua punya kesibukan masing-masing. Pasalnya dokter tidak hanya di rumah sakit, di rumah dan rumah sakit tidak satu. Tentunya ada dokter yang jam 1 malam baru tidur, tapi memang kuat. Ya ini penting sekali memang, karena masyarakat yang tidak ada waktu atau malas untuk pergi ke balai kesehatan, rumah sakit dan sebagainya, ya mungkin melalui HP mereka tanya konsultasi ini, dan tidak hanya dengan googling saja, tapi betul-betul jawaban dari dokter yang memang menangani. Tapi ya memang yang lebih valid itu adalah pemeriksaan langsung dari dokter, karena tidak bisa diperiksa melalui
telepon dan sebagainya. Tapi kalau Tidak gejala-gejala parah. ya itu bisalah saran-saran untuk pencegahan supaya ini tidak stres atau tidak sakit dalam pusing dan sebagainya. Ya saya sangat aku ini bisalah medsos ini terus diaktifkan, ditambah konten-kontennya, dan juga dengan yang kreatif, anak muda senangnya apa, mungkin juga para lansia yang sangat rentan. Tapi justru lansia ini sadar akan kesehatan. Tapi anak muda ini yang agak-agak ya. Iya, karena anak muda yang nggak sadar kesehatan, panennya waktu usia sudah 50 ke atas seperti saya ini. Kalau mudanya nggak jaga kesehatan, makanya Mudanya nggak kerasa ya. ya Tersindir sadarnya ini, Mbak. jangan sampai nunggu tua. Mulai muda harus sadar. Oh, mohon maaf ya, anak muda yang minumnya yang nggak teratur, tidur nggak teratur, atau lagi dengan apalah obat-obat yang tidak direkomendasikan diminum dan sebagainya, minumannya itu kurang terjaga, nanti panennya di tua. Makanya ini semuanya lah ya, jadi yang stunting, ibu hamil, dan juga anak-anak, dan juga remaja, dan juga lansia ini yang perlu semuanya harus menuju Kota Blitar yang sudah menjadi kota sehat dari level ninja, Ahmadiyah, ninja dan sebagainya. Mudah-mudahan menjadi yang utama, Kota Blitar benar-benar kota yang sehat. Amin. Dari semua indikator tercukupi, karena salah satunya angka APM kita, angka harapan hidup kita itu tinggi. Jadi 73 kalau saya tahu. Nah, ini dengan angka kehidupan yang tinggi ini banyak lansia yang sehat-sehat di Kota Blitar. Nah, ini tentunya posyandu lansia ya harus ditingkatkan lagi pelayanannya, tambah personil, sarana prasarana, dan juga edukasi-edukasi yang lain. Ini tentu petugas perawat dan atau para medisnya itu kan semua atas arahan dari dokter. Makanya dokter garda terdepan untuk intelektual dalam bidang medis ini perannya sangat kita terus support ya, kita nyemangati, dan saya mengapresiasi, terima kasih yang luar biasa. Mudah-mudahan segala bakti kita sedikit pun berupa pikiran, tenaga, bahkan juga rezeki ya, biaya dan sebagainya, ini mudah-mudahan dicatat sebagai amalan kasanah. Amin. Yang akan dibalas oleh Allah SWT berupa barokah sehat, barokah rezeki, umur panjang, dan dimudahkan segala urusan ini. Amin. Iya. Luar biasa. Silahkan dokter, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi terakhir ini, karena Bapak harus segera bergeser di tampaknya. Ya, sebelumnya terima kasih Bapak, masukannya nanti bisa kita jadikan bahan pertimbangan untuk kedepannya, untuk berkembangnya ID, terutama di podcast maupun di dokter-dokter di ID Kota Blitar ini. Nah, Bapak ini kan HUT ID sekalian nih, mungkin ada pesan atau ucapan selamat atau apa gitu untuk ID ini besok ini. Iya. Kami ucapkan selamat pada ID yang tahun ini masuk usia 73. Ini kebetulan nih tanggalnya ulang tahun ID sama dengan HSN, Hari Santri Nasional, 22 Oktober. Ya, kami pertama itu, yang kedua semoga dengan HOT ini peran ID semakin berarti dan menjadikan masyarakat Kota Blitar dan masyarakat Indonesia semakin sehat. Itu aja. Amin. Terima kasih. Sudah dokter, ada lagi mungkin? Sampun. Sudah. Waduh, moga-moga nanti kita bisa ketemu lagi di episode-episode berikutnya ya Pak Sekda Siap. Saya pokoknya apa yang bermanfaat untuk masyarakat saya siap, sepanjang kita cukup waktu untuk berbuat sesuatu gitu. Luar biasa. Kita tentunya sekali lagi berikan terima kasih dan aplaus yang sangat luar biasa untuk Pak Sekda kita ya, karena tentunya plus juga untuk ID Kota Blitar. Itu dia. Sukses untuk ID Kota Blitar, dan sekali lagi terima kasih Pak Sekda sudah hadir pada kesempatan kali ini. Dokter Cinta juga ada yang ingin disampaikan untuk Sobat Mahardika semuanya. Mungkin jangan lupa follow IG-nya ID Kota Blitar, atau juga jangan lupa untuk bisa datang, nanti akan ada kegiatan ID Kota Blitar. Gimana, silahkan. Ini nanti ID ini sedikit
menyampaikan untuk HUT ID besok ya, yang tanggal 22 itu. Jadi besok itu kita ada jalan sehat. Jalan sehat boleh nih kalau misalkan masyarakat mau ikut-ikutan nimbrung di belakang, oke lah. Boleh Ya, ya. bisa kan ya, Umum ya, ini gratis Dr. ya? Herlin? Ya, gratis dong. Nah, nanti setelah jalan-jalan ini kita kan ada pembagian nih Mbak, pembagian daging kurban dan juga ada penyuluhan. Penyuluhan ini dari ahli gizi dan juga dokter objin ya. Jadi bisa diikuti gratis pokoknya. Datang enak, sehat bugar, pulang bawa ilmu. Ya kan kurang apa? Keren sekali. Luar biasa. ini ya. Gitu. Nah, Oke. apresiasi sekali. Jadi tanggal 22 jam Jam 6 pagi. jam 6 pagi di Istana Gebang ya. di Gebang. Istana Gebang ya. Tentunya ini Pak Sekda pasti hadir dong di sana ya. Diundang dong, Mbak. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Iya. Baik, terima kasih sekali Dokter Cinta, terima kasih sekali Pak Sekda Ya. karena waktu juga ini hari ini padat ya Pak Sekda ya. Semoga Padat. Pak Sekda selalu diberikan kesehatan, berkah Amin, barokah ya amin, Pak amin, untuk amin, masyarakat amin, Kota amin. Blitar tercinta. Amin. Terima kasih Ya. Dokter Cinta dan Sobat Mahardika dimanapun berada. Demikian tadi ngobrol-ngobrol kita bersama dengan Bapak Sekda Kota Blitar dan juga ID Kota Blitar. Jangan kemana-mana karena masih ada program-program menarik lainnya di 95,9 LPPL Radio Mahardika FM tentunya yang hadir untuk menemani Anda hanya di Mahardika FM. Jangan kemana-mana, saya Ica Puspita. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kala mentari pagi bersinar lagi, itu pertanda masih ada harapan untuk meraih cita-cita dan harapan. Kini saat berbagi beragam informasi pada teman